Angket meredup, MK meleduk. Mbak Lulu, setelah Anda bersuara paling keras nih tanggal 5 Maret lalu di sidang paripurna pertama setelah pemilu ya. Apalagi update dari angket, kok kesannya malah meredup? Benar nggak kata Mas Hasto tadi, banyak sekali ganjalan-ganjalan untuk bisa menggulirkan hak angket? Ya, kalau Mas Hasto boleh ditanyakan ke Mas Hasto ya. Tetapi kalau dari posisi saya, justru kita mendapatkan dukungan tanda tangan lebih banyak dari sejak 3 hari yang lalu. Misalnya dari semalam aja itu anggota misalnya secara voluntary dia bilang aku mau signing dok, misalnya kayak gitu, gimana, yaudah temuin saya, karena itu kan harus secara otentik. Sudah sign ya? Ya. Orang per orang beberapa. Jadi yang lewat saya sudah 10 orang. Jadi kalau kita membutuhkan angka minimal misalnya lintas fraksi karena tidak mungkin PKB sendiri, maka sebenarnya dengan kekuatan 10 itu sebenarnya cukup ya. 25 ya, karena yang dibutuhkan cuma 25. Mari kalau mau dikurangi juga boleh, kalau mau lebih banyak lagi, karena 25 itu kan angka minimal. Sehingga kita mau katakan ini sesuatu yang sangat serius. Saya bilang tadi bahwa kepercayaan kepada DPR itu di titik yang rendah sebenarnya. Ini adalah momen untuk mengembalikan itu. Kecuali kemudian ada langkah-langkah yang ekstra parlementer, dan itu sebenarnya kita tidak harapkan, karena kita nggak mau mundur demokrasi kita. Kita menjadi bagian kok yang ikut melahirkan demokrasi kita hari ini, dan saya kira itu yang kemudian menjadi tanggung jawab kita untuk memulihkan akal sehat. Jadi di momen-momen terakhir di periode 2019-2024 ya? Memulihkan akal sehat. Iya, memulihkan akal sehat, karena memang akal sehat. Tapi kalau gentong babi itu, pork barrel, itu kan sebetulnya DPR terlibat loh. Artinya dia harus mengangket dirinya sendiri juga, sehingga kenapa sistem pemilu seperti ini, sirekapnya seperti itu, dan kenapa misalnya gelontoran bansos itu seperti itu. Nah, justru karena DPR itu gitu terlibat di dalam persetujuan di awal, maka DPR punya hak untuk ngawasin. Itu benar nggak jalannya? Itu sesuai nggak dengan kesepakatan? Ini ada nggak yang dilanggar dari sisi aturan, undang-undang dan sebagainya? Nah, itu yang kemudian kita mau sampaikan ke publik. Kita itu kalau ngajuin hak angket ini kan nggak mengada-ngada. Ini juga bukan kegenitan, ini juga bukan suara orang yang putus asa. No, kita semua suara orang yang kalah, nggak terima katanya gitu, Mbak Lulu. Saya kira begini, kalau kita tanyakan kepada Mbak Bibip, apakah beliau sedang mengalami kekalahan? Kan tidak, karena dia bukan bagian dari yang sedang berkontestasi. Tapi kenapa kemudian para profesor, para budayawan, bahkan agamawan seperti Romo Manis justru yang kemudian teriak dengan perih? Nah, ini yang menurut saya harus kita respon dengan tulus ya, bahwa ayo kita selamatkanlah demokrasi kita, karena kita nggak ingin berada di titik minus. Kalau kemarin saya udah bilang kita udah minus demokrasi sebenarnya kalau tidak di titik 0, jadi lebih mundur lagi dari sekedar 0, karena 0 itu udah angka. Lobby-lobby untuk menggembosi, untuk menggagalkan hak angket, benar tidak adanya? I don't know kalau soal itu, tapi yang lobby saya nggak ada. Nggak berani kali ya? Oke, coba kita tanya dulu ke Bang Doli. Bang Doli, kalau kata Pak Ketum Golkar itu sebenarnya tidak urgen ya, tidak ada logikanya hak angket itu. Jadi apakah Golkar sendiri melihat tidak perlulah hak angket ini redup-redup aja sekalian, nggak jadi sekalian gitu? Pertama saya kira seharusnya kita teman-teman DPR jangan kemudian mengecilkan diri kita juga ya, gara-gara kalaupun kemudian nanti hak angket nggak jadi, terus kemudian dikatakan DPR ini mati, nggak ada kerjanya gitu loh. 5 tahun ini kita kerja loh. Ya kalau nggak kerja ya nggak sampai di titik ini nih. Bahwa kemudian sekarang ada kritik, ada kemudian koreksi terhadap pemilu, oke, gitu. Tapi jangan kemudian gara-gara angket nggak ada kemudian DPR tuh jadi kecil gitu ya. Nah itu satu. Yang kedua, kalau bicara soal kecurangan, saya udah berkali-kali mengatakan kalau potensi kecurangan itu dengan diindikasikan adanya unsur pemerintahan ya, itu jangan dong hanya cuma dikasih ke 02 ya. Kita juga punya bukti kok di 01 emang nggak ada unsur pemerintahan, di 03 emang nggak ada unsur pemerintahan. Emang kita nggak tahu misalnya ada menteri A di 01 atau menteri di 03 juga main. Kita lihat misalnya di Kuala Lumpur dengan kasat mata tuh ya kan, yang dicoblos pertama itu capresnya 03, pileknya dari 01, kan ada juga gitu loh ya. Jadi jangan seolah-olah ini dipojokkan, yang ada unsurnya Pak Jokowi aja, emang yang lain nggak ada gitu. Nah jadi maksud saya koreksi boleh, koreksi ini buat kita semua. Makanya saya katakan tadi dengan hormat bapak-bapak dan ibu-ibu para guru besar akademisi ini penting buat itu, tapi disalurkan kemana? Nah kalau kemudian ini mau diarahkan untuk membatalkan, menggagalkan hasil pemilu ini, ya itu menurut saya nggak relevan.
ya kita butuh koreksi setiap saat. Nah, balik ke soal angket. Nah, sama kami juga menganggap bahwa hak angket itu kan hak konstitusionalnya setiap anggota DPR. Boleh saja teman-teman anggota DPR menggunakan itu, boleh juga nggak menggunakan. Kita juga saling menghargai. Kita menghargai teman-teman yang mau buat hak angket, tapi teman-teman yang tidak setuju juga harus dihormati dong. Nah, apa nggak setujunya? Karena kita tadi begini, hak angket ini dibuat atau hak yang dimiliki oleh anggota DPR untuk melakukan penyelidikan atau mengkoreksi ada kebijakan-kebijakan atau pelanggaran undang-undang yang dilakukan oleh pemerintah. Baik. Nah, sekarang mau diarahkan kemana? Kalau misalnya hak angket ini objeknya siapa? Yang menyelenggarakan pemilu itu adalah KPU, Bawaslu, dan DKPP sebagai lembaga penyelenggara pemilu, bukan pemerintah. Nah, kalau misalnya ke pemerintah, konteksnya apa? Objeknya siapa? Gitu Objeknya siapa? Ya. Kalau misalnya pemerintah, presiden, ya nggak ada hubungannya dengan penyelenggara pemilu, gitu. Nah, makanya itu yang menurut kami tidak relevan.